terima kasih. Di pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang program pengolah data. Program pengolah data kita akan memakai nanti adalah dari Microsoft, yaitu dengan memakai Microsoft Access. Saya memakai Microsoft Access 2016. Kita akan belajar tentang database. Kita akan buat database. Kita juga akan membuat tabel, dan sekaligus kita akan belajar bagaimana caranya membuat form. Baik, langsung saja. Silahkan buka Microsoft Access Anda. Baik, ini adalah tampilan Microsoft Access 2016 seperti ini ya. Sebelum kita praktek membuat database, di pertemuan berikutnya kita sudah belajar tentang apa itu database. Database itu adalah kumpulan dari beberapa informasi yang punya keterkaitan atau saling terkait satu sama lain, yang digunakan untuk tujuan atau kegunaan tertentu. Contohnya adalah database perpustakaan. Kali ini kita akan membuat database perpustakaan. Caranya bagaimana? Setelah kalian buka Microsoft Access Anda, silahkan kalian klik blank desktop database. Ya. Kemudian blank desktop database, di sini ada file name. Silahkan kalian tuliskan nama database yang Anda buat. Misalnya database perpustakaan. Tentukan lokasi penyimpanannya dengan cara mengklik gambar folder di sebelah kanannya. Silahkan klik. Lokasi penyimpanannya, misalnya saya simpan di sini ya, kita simpan. Oke ya, saya ulangi, kita tentukan dulu atau kita masukkan dulu nama dari databasenya, kemudian tentukan lokasi penyimpanannya dengan memilih ini, terus kita pilih atau kita klik icon create. Nah, ini adalah tampilan dari database perpustakaan yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini tertulis title-nya adalah database perpustakaan sesuai dengan nama atau file name yang kita masukkan tadi. Setelah kita buat, kita akan membuat objek pertama dari database adalah tabel. Untuk membuat, kita pilih menu create ya, create tabel design. Nah, di tabel design kita akan membuat field name maupun tipe data yang cocok untuk field name tersebut. Contoh, di database perpustakaan itu berarti ada beberapa tabel. Minimal itu ada tabel siswa ya. Kita akan membuat tabel siswa terlebih dahulu. Tabel siswa ada field atau kolom apa saja. Biasanya itu ada NIS ya. Kemudian ada nama siswa. Kemudian ada kelas. Kemudian ada tanggal lahir. Selanjutnya mungkin ada alamat, kita isi dengan alamat, kemudian tambahkan dengan data foto. Baik, yang kedua, field name sudah, kita tentukan tipe data yang cocok untuk field name tersebut. NIS paling cocok adalah short tag, karena di NIS itu berisi
walaupun di situ berisi angka-angka, tetapi tipe datanya itu adalah teks, karena angka yang ada di situ bukan bersifat number, jadi kita pilih yang teks. Nama siswa kita pilih yang short text, kelas kita juga pilih short text, tanggal lahir kita bisa pilih yang cocok adalah date or time. Alamat kita bisa pilih long text karena biasanya alamat itu panjang. Foto kita pilih attachment. Di bagian kolom description kita bisa menambahkan sebagai pelengkap ataupun kita abaikan juga tidak bermasalah. Misalnya ya, NIS diberi keterangan, diberi deskripsi, oh ini adalah nomor induk siswa misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah fill name tipe data sudah kita buat, kita tentukan primary key-nya, kunci utamanya di mana. Dalam sebuah tabel dianjurkan untuk mempunyai sebuah kolom primary key. Dari beberapa field name yang ada, primary key itu kita letakkan di field NIS, di field NIS, field NIS. Kita buat primary key-nya, kita klik NIS, kemudian kita klik primary key. Sudah? Kalau sudah yakin, sudah semua, sudah, kita simpan. File, save. Kita simpan dengan nama tabel siswa. Oke. Ya, untuk melihatnya kita bisa view. Nah, di sini kita bisa melihat ya nama file-file yang tadi sudah kita masukkan. Untuk menginputkannya sebenarnya kita bisa pakai langsung di tabel ini, misalnya ya NIS 1002 ya, nama siswanya misalnya Doni, kelas nya misalnya kelas 10 TMK, kelas 10 TMK A. Tanggal lahirnya misalnya di 2002. Kemudian alamatnya misalnya di Klaten. Kita bisa menambahkan foto di sini ya, add. Kita bisa pilih foto misalnya saja atau misalnya di gambarnya enggak ya, ini oke. Saya ganti namanya menjadi Desi. Untuk tanggal lahir kita bisa mengubahnya supaya terlihat bulannya, ini bulan apa. Sebelumnya kita view dulu, kemudian di tanggal lahir kita bisa format. Kita mau pakai format misalnya medium date. Setelah itu kita save dulu, baru kita view lagi. Nah, sudah terlihat bahwa dia lahir di tanggal 1 Februari tahun 2002. Oke. Selain menginputkan dengan tabel ya, kita bisa menginputkan data dengan lebih aman, dengan tampilan yang lebih user friendly, yaitu dengan menggunakan fasilitas form. Kita coba, kita tutup dulu tabelnya, kita buat form dengan klik create, kemudian kita bisa pakai
form wizard. Kalau mau lebih cepat, mau desain juga bisa, tapi kita misalnya mau coba yang pertama pakai form wizard saja dulu. Form wizard, kemudian tampilkan datanya diambil dari tabel siswa yang tadi, kemudian kita masukkan semua ya. Jadi kalau mau masukkan semua langsung yang 2, next. Tampilannya kolomnar aja, kita beri nama form siswa ya, langsung finish. Nah, ini adalah tampilan dari maaf, coba saya create form wizard tabel siswa. Langsung next, beri nama form siswa, finish ya. Udah keluar di sini. Nah, di sini sudah ada tombol-tombolnya. Ini masih sangat minimalis sekali. Nanti kita bisa mengeditnya di pertemuan berikutnya. Kita akan belajar mengeditnya. Sekarang kita belajar untuk menginputkan data dulu. Untuk data baru kita klik yang ini, new record ya. Kemudian kita blank, fill recordnya blank semua. Kita masukkan misalnya 1008, nama siswanya Andi, kelasnya 10 TMK B, tanggal lahirnya misalnya 20 5 2002, alamatnya misalnya Jalan Raja Wali nomor 30 Klaten. Foto kita bisa tambahkan di sini. Ya, karena saya nggak punya foto, dokumen foto saya pilih dokumen misalnya ya. Oke, sekarang kita back, ini untuk previewnya. Kita lihat, sebenarnya kita simpan dulu. Data yang ini kita inputkan di form itu otomatis akan masuk di tabel siswa ya. Coba kita lihat datanya. Nah, di sini langsung muncul Andi ya. Misalnya kita masukkan lagi, berarti new record di sini 1020, namanya Budi, kelasnya 10 TKR A. Tanggal lahirnya misalnya 2001, alamatnya Jalan Diponegoro nomor 48 Klaten. Foto nggak usah, misalnya kita simpan, save, kita lihat. Kalau belum ada kita refresh ya. Refresh. Nah, data udah masuk. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar untuk mendesain form ya, mendesain form, sama kita akan belajar untuk membuat query.